Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Bagiza dengan NIM A1D1210028. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bersuci, alat-alat bersuci, pengertian wudhu, alat-alat wudhu, rukun wudhu, syarat sah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu sebelum melakukan praktik wudhu. Pengertian bersuci. Bersuci disebut juga dengan istilah toharoh. Toharoh menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Alat-alat bersuci atau toharoh. Yang pertama yaitunya air. Air di sini disebut juga dengan air mutlak, yaitunya air yang bersih dari najis. Nah, air-air tersebut terdiri dari air hujan, air laut, air sungai, air embun, air sumur, air es. Kemudian bisa juga dengan menggunakan debu. Apabila kita tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan menggunakan debu, yang kegiatan tersebut disebut juga dengan tayamum. Kemudian yang terakhir, menggunakan barang yang dapat menyerap kotoran seperti batu, kayu, dan lainnya. Selanjutnya, pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti bersih dan indah. Menurut syara artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Alat-alat wudhu. Alat-alat wudhu yang pertama yaitunya air. Air di sini disebut juga dengan air mutlak, yaitunya air yang bersih dari hadas maupun najis. Kemudian, apabila kita tidak menemukan air, maka kita dapat menggunakan debu. Nah, penggunaan debu tersebut merupakan kegiatan tayamum. Selanjutnya kita dapat menggunakan benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, kayu, dan lainnya. Rukun wudhu. Rukun wudhu terdiri dari yang pertama membaca niat wudhu, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan terakhir tertib. Adapun syarat sahnya wudhu, yang pertama datangnya air membasahi anggota wudhu, yang kedua tidak adanya penghalang basahnya bagian anggota wudhu dari air, yang ketiga berhentinya penyebab hadas, yang keempat ilmu tentang wudhu, yang kelima halalnya air. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, keluarnya sesuatu dari kemaluan, darah menstruasi, tertawa terbahak-bahak, tertidur atau hilang kesadaran, bersentuhan dengan bukan mahramnya, makan menyentuh kemaluan, dan yang terakhir memandikan mayat dan terkena darah nifas. Praktik wudhu. Yang pertama, membaca niat wudhu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fadlillahi ta'ala. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan hingga 3 kali dan di sela-sela jari. Kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh wajah mulai dengan bagian tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Selanjutnya membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan
hingga siku sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan kanan, kemudian disusul dengan tangan kiri juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh kepala sebagiannya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh telinga sebanyak 2 kali dari kanan, selanjutnya kiri. Yang terakhir, membasuh kaki dari hingga mata kaki sebanyak 3 kali dari kanan ke yang kiri. Mata kaki. Lalu baca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawbin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Demikianlah praktek wudhu yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.